dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodi saya adalah Administrasi Bisnis kelas B dengan NIM 250209664. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik dalam Pembuatan Laporan Keuangan. Baik, studi kasus saya yang akan saya sampaikan yaitu manipulasi laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia. Disusun oleh Gina Latifah, Najla Alia Rafifah, dan Muryandari Dia Raharjo dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dipubliskan di Kabilah yaitu Journal of Social Community volume 9 nomor 2 Desember 2024. Jurnal ini membahas tentang salah satu kasus besar di Indonesia yaitu manipulasi laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005. Yang pertama ada latar belakang masalah. Di era globalisasi dan digitalisasi, dunia kerja menghadapi banyak tekanan, baik internal maupun eksternal. Tekanan ini bisa mendorong munculnya perilaku tidak etis, salah satunya manipulasi laporan keuangan. PT KAI sebagai BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia punya kewajiban menyajikan laporan keuangan yang transparan. Namun, pada tahun 2005, perusahaan justru melaporkan laba sebesar 6,9 miliar. Padahal sebenarnya mengalami kerugian hingga 63 miliar rupiah. Hal ini jelas melanggar kode etik akuntan, terutama prinsip integritas dan kejujuran. 2. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder, seperti laporan tahunan, berita, dokumen relevan. Tujuannya adalah untuk memahami alasan terjadinya pelanggaran, kronologi kasus, serta dampaknya terhadap berbagai pihak. Lalu yang ketiga, pembahasan dan temuan utama dari hasil penelitian. Ditemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan PT KAI, seperti yang pertama, pihak pajak, pihak ketiga yang sudah lama tidak ditagih tetap dicatat sebagai pendapatan. Lalu yang kedua itu penurunan nilai persediaan yang tidak dicatat dengan benar. Lalu yang ketiga, modal negara disajikan sebagai hutang dan beberapa hal lainnya. Kejanggalan ini menunjukkan adanya manipulasi yang melibatkan manajemen PT KAI dan akuntan publik S. Manan. Akibatnya, izin akuntan publik tersebut sempat dibekukan oleh Menteri Keuangan. Dalam analisisnya, penulis jurnal menegaskan bahwa kasus ini melanggar prinsip dasar etika profesi akuntan, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional serta perilaku profesional. Selain itu, kasus ini juga terkait teori etika seperti egoisme, deontologi, dan etika normatif. Lalu yang keempat, dampak kasus. Dampak kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI membawa dampak sangat besar, yaitu yang pertama, kerugian finansial yang cukup disignifikasi. Lalu yang kedua, turunnya kepercayaan publik dan investor. Lalu yang ketiga, sanksi hukum dan regulasi dari otoritas terkait. Lalu yang keempat, moral karyawan yang menurun serta tuntutan perbaikan tata kelola perusahaan. Yaitu ada yang kelima, upaya pencegahan. Untuk mencegah kasus serupa, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu yang pertama, memperkuat pemahaman dan penerapan kode etik akuntansi, dan yang kedua, meningkatkan transparan dan akuntabilitas laporan keuangan. Lalu yang ketiga, memperkuat sistem pengendalian internal. Lalu yang keempat, membangun budaya etika yang kuat dalam perusahaan. Itu saja mungkin mereview jurnalnya. Jadi kesimpulannya adalah kasus PT KAI tahun 2005 ini menjadi pelajaran penting tentang betapa
fatalnya dampak jika kode etik profesi akuntansi dilanggar. Manipulasi laporan keuangan bukan hanya merugikan perusahaan, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Melalui jurnal ini kita bisa belajar bahwa integritas dan transparansi dalam akuntansi bukan sekedar aturan, tetapi fondasi untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Sekian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.